Selebriti meredup berencana meraup keuntungan sebelum pensiun untuk menikmati masa tua, bahkan mempertimbangkan memalsukan kematian demi menipu sumbangan pemakaman kerabat dan sahabat. Kerabat, teman, dan selebgram ternama memadati acara. Didirikan ratusan meja jamuan. Meski biaya besar, imbal baliknya luar biasa tinggi. Sumbangan mungkin sudah mencapai jutaan, belum termasuk batangan emas. Sementara di layar lebar diputar film-film yang pernah dibintangi Jack semasa hidup. Suasana makin haru, sedangkan Jack justru jauh lebih nyaman menyaksikan siaran langsung dalam peti di bawah langit berbintang. Dia nyaman kalau bosan bisa mengiris daging di tempat, rencananya mulus. Ketika malam tiba dan sepi, tamu berangsur pulang, Jack segera menghubungi manajernya. Satu-satunya yang tahu rahasia, manajer tinggal diam-diam menggali Jack dari peti. Mereka lalu berniat kabur dan memulai hidup baru. Tapi di tengah perjalanan, sebuah kecelakaan tak terduga terjadi. Jack sempat panik karena manajer, satu-satunya yang tahu segalanya, mengalami luka parah. Meski selamat, ia harus dirawat setidaknya 3 bulan. Jika begitu, dia mungkin akan tertidur selamanya tanpa sempat menghabiskan uangnya. Dan bayangan itu membuat Jack ketakutan. Segera mencari nomor teman-temannya demi harapan, tapi melupakan satu hal. Tadi siang mereka semua baru menghadiri pemakamannya. Telepon maupun ucapannya tak dipercaya siapapun. Bahkan yang cepat naik darah mengira ini penipuan. Dia langsung memutus panggilan, marah menyapa keluarga Jack. Silan ingin pergi menemuinya, jadi dia mengiyakan. Asisten wanita itu berkali-kali menyatakan cintanya. Menelepon Jack benar-benar pilihan satu-satunya. Namun orang mati, mana mungkin bisa menelepon? Di sini, seperti kebanyakan orang, mereka mengira ini penipuan. Sampai Jack melakukan panggilan video yang hampir membuat Julie ikut dikuburkan. Cepat, kita harus segera bergegas sebelum semuanya terlambat. Untungnya asisten wanita itu kuat mental. Setelah terkejut, ia bicara dengan Jack yang kembali mengaku terjepit hingga mati demi meyakinkan lawan. Jack membuka seluruh kisah penipuan terhadap Li Jing, tapi asisten tampak tak peduli. Dia malah senang orang yang dicintainya masih hidup. Jack berkata padanya, "Aku terbaring di peti mati. Segera bawa alatmu. Kalau berhasil mengeluarkanku, besok ganti nama, pindah kota lain." Itu jauh melampaui jatah Li Jing. Cukup untuk seumur hidup kita. Asisten berjanji akan segera mengatur segalanya, membangkitkan harapan Jack, namun ia tak kunjung datang. Beredar kabar dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau mau menyalahkan, salahkan warga sekitar. Asisten menggali kuburan dilaporkan. Orang gila seperti itu harus dirawat di RSJ. Mendengar kabar itu, Jack sempat ingin mati, tapi kemudian dia berpikir masih ada cara, yakni memesan Didi online. Namun Jack tampaknya lupa, dia sedang berada di pemakaman. Awalnya Jack tak berniat meminta bantuan polisi, karena berpura-pura mati itu termasuk penipuan. Jika diproses hukum, bisa-bisa ia harus mendekam di penjara beberapa tahun. Namun hingga saat ini sepertinya tidak ada pilihan lain. Tapi polisi sama sekali tidak percaya, soalnya pemakaman Jack hari ini sudah jadi berita utama. Semua warga mengetahuinya, bahkan menasihati Jack, si penipu, agar segera menyerahkan diri ke kantor polisi. Setelah menutup telepon, Jack menganalisis dengan tenang ucapan polisi bahwa pemakamannya jadi berita utama. Petunjuk itu cukup bagus, membuatnya langsung merekam sebuah video. Jack mengirim rekaman ke temannya di stasiun TV. Saat baterai hampir habis, cepat mengaktifkan mode hemat daya. Teman reporter membalas dalam pesannya bahwa pelaku mengubah wajahnya jadi Jack. Dia juga bilang trik penipuan itu terlalu murahan. "Kamu bocah, mending masuk ring dan lawan Ross saja." Jack terdiam tanpa menunjukkan kemarahan, tapi dia tetap tak putus asa. Dia terus melakukan video call ke orang lain, tapi ibunya tak percaya. Teman kecilnya juga tak percaya. Bahkan para penggemar yang dulu menyukainya pun tidak yakin. Karena terlalu emosional, Jack sampai merusak lampu di dalam peti. Setelah sadar, Jack juga melihat bahwa detik-detik sebelum ponselnya mati, dia sempat meninggalkan sebuah rekaman video. Video mengingatkan agar tak berbohong. "Jika tidak, Anda akan sepertiku, mati tanpa tahu caranya." Jack menutup peti, menyambut ajalnya. Li Ying, manajernya yang sedang dirawat di rumah sakit, membuka tutup peti. Saat Jack bangkit, dia baru sadar ini studio syuting, bukan kuburan, dan semua kerabat dan teman berakting. Manajernya mengatur segalanya. Setelah mengetahui niat Jack meraup uang asuransi lewat kematian palsu, ia merencanakan film secara cermat, termasuk panggilan dari dalam peti. Manajer menanam perangkat lunak virus untuk mengalihkan panggilan ke pemeran, supaya tak melihat Jack terbaring lumpuh kakinya. Tak hanya ia mengubah seluruh proses menjadi film. Setelah Jack setuju, pasca produksi dimulai. Ia melakukannya bukan demi keuntungan pribadi, melainkan untuk menyadarkan Jack ingin terkenal dan kaya. Tak perlu menggunakan trik berpura-pura mati. Bukankah mengandalkan akting lebih baik? Karena rasa putus asa yang Jack tunjukkan di dalam peti justru membuktikan bakat aktingnya. Dibandingkan dengan niat baik sang manajer, Jack malah ingin mencekik anak sialan itu. Namun di atas semua itu, Jack justru bersyukur dirinya masih hidup. 6 bulan kemudian, berkat film ini Jack meraih berbagai penghargaan. Tawaran iklan dan naskah berdatangan tanpa henti, dan dia melesat menjadi aktor paling diminati saat itu.